Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Di masa COVID-19 ini, jangan lupa untuk tetap semangat belajar, serta kita semua menjaga protokol kesehatan. Teman-teman, kalian sering mendengar kata bullying. Apakah kalian pernah mendapatkan perlakuan bullying? Atau jangan-jangan kalianlah pelaku bullying? Jangan-jangan kalian nggak tahu ya apa itu bullying. Nah, dari hasil survei yang kami lakukan pada sampel dari teman-teman kita di SMP Negeri 1 Kota Pasuruan, ternyata persepsi mengenai bullying berbeda-beda dan perlu diluruskan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dapnara Ardila. Kami dari Anti Baper Community SMP Negeri 1 Kota Pasuruan. Nah, di sini kami ingin menupas mengenai bullying untuk edukasi kita semua. Tujuan dari video ini agar kita lebih memahami apa itu bullying, serta mencegah diri kita dan orang lain melakukan bullying. Yuk kita kupas tuntas mengenai teori bullying. Bullying adalah aktivitas sadar yang tujuannya melukai dan menyakiti seseorang secara berulang-ulang. Menurut Always tahun 1999, bullying adalah masalah psikososial dengan menghina dan merendahkan orang lain secara berulang-ulang, dan dampak negatif pada korban, di mana pelaku memiliki kekuatan yang lebih besar dari korban. Aspek-aspek bullying dibagi menjadi dua bagian, yaitu verbal dan fisik. Aspek verbal adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyakiti seorang dengan cara menertawakan, dengan menjadikannya bahan lelucon, menyapa seseorang dengan julukan yang akan membuat orang tersebut sakit hati. Sedangkan aspek fisik adalah kegiatan melukai seseorang dengan cara memukul, menendang, mendorong, mempermainkan, meneror, dan melakukan hal-hal yang bertujuan untuk menyakiti dan mencederai. Faktor-faktor bullying. 1. Perilaku ingin mendominasi. 2. Rendahnya kepercayaan diri korban. 3. Lingkungan keluarga dan sekolah yang tidak kondusif. Dan yang keempat, media yang memaparkan kekerasan. Dampak bullying bagi korban dan bagi pelaku. Nah, dampak bullying bagi korban yaitu 1. Penderitaan fisik, 2. Penderitaan psikologis, hilangnya kepercayaan diri, malu, trauma, tertekan atau depresi, terkucil, dan ketakutan. Nah, dampak bagi pelaku bullying yaitu pelaku akan cenderung melakukan agresi atau kekerasan kepada anak lain jika tidak tertangani karena merasa tidak ada resiko melakukan bullying. Yang kedua, menjadikan karakter mereka untuk membuli hingga dewasa dan semakin parah sifatnya, bisa mengarah ke tindakan kriminal seperti merampok, menipu seseorang, memalak, menyiksa, bahkan membunuh seseorang. Melanjutkan pembahasan kelima dan keenam anti-baper education atau anti-bullying attitude peer education, yakni contoh kasus umum dan fakta mengenai bullying di SMP Negeri 1 Pasuruan. Kebanyakan kasus bullying berupa kekerasan fisik seperti yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Contohnya, dalam unggahan video di akun Instagram, terlihat salah seorang remaja yang membuli teman sebayanya dengan menjambaknya meskipun korban saat itu sudah menangis terseduh-seduh terduduk tanah. Ironisnya, ketika teman pembuli yang melihat hal itu tidak memperingatkan temannya, ditambah lagi mereka yang masih di bawah umur. Berbicara tentang kategori bullying, selain secara fisik, terdapat 3 kategori, yaitu kontak verbal langsung seperti mengancam dan mempermalukan, perilaku nonverbal tidak langsung seperti menjulurkan lidah dan sinis, serta perilaku nonverbal langsung seperti mendiamkan dan memfitnah. Apa kamu pernah merasa melakukan salah satu dari contoh di atas? Setelah membahas salah satu contoh kasus bullying dan beberapa kategori bullying nonverbal, kita akan berlanjut pada fakta mengenai bullying di SMP Negeri 1 Pasuruan. Setelah diupdate pada hari Jumat 23 Juli 2021 pukul 6.30 malam, kami mendapati sebanyak 493 yang telah menjawab kuis. Sebanyak 33,3% siswa pernah mengalami bullying dari teman sebayanya, 8,1% siswa pernah mengalami bullying dari guru, dan 9,1% siswa pernah mengalami bullying dari anggota keluarganya. Selain itu, kami juga memberikan pertanyaan, pernahkah kamu merasa membuli teman sebaya kamu? Dan 9,4% siswa menjawab pernah. Melihat angka-angka tersebut yang cukup besar, kami tim Kopsi mendiskusikan berbagai cara supaya angka bullying di SMP Negeri 1 Pasuruan berkurang. Membuat video edukasi ini adalah salah satunya agar remaja mampu bertumbuh kembang yang sehat dan dapat
bersosialisasi dengan teman sebayanya, bebas dari kata bullying. Adalah tindakan menyakiti seseorang secara verbal ataupun fisik. Pembulian, especially in Indonesia tuh kayak dengan ngebully orang, dia bakal kelihatan lebih keren menurut si pembulinya. Nah, I think si pembuli itu kayak just need attention from us. Dengan dia ngebully orang, dia lebih dipandang in a negative way. Dia lebih ditakutin sama banyak orang. Dampak dari bully juga banyak banget, bisa physical hurt, mentally hurt, depression, bahkan si victim pembullying pun bisa mengakhiri hidupnya. Aku ngomong kayak gini tuh pengalaman dari aku juga pernah dibully dulu waktu SD. Bullying adalah salah satu tindakan yang tidak patut dicontoh, karena bullying dapat melemahkan seseorang dengan cara menyakiti fisik ataupun mental mereka. Bullying tidak selalu terjadi di sekolah. Bullying dapat terjadi di lingkungan luar sekolah, seperti lingkungan rumah. Dan sasaran dari bullying tidak selalu lebih muda. Bahkan, yang lebih tua dapat menjadi sasaran dari pembuli tersebut. Dampak yang dirasakan oleh korban pembuli pasti dampak negatif, seperti trauma, tidak merasa percaya diri, bahkan ada yang sampai terkena gangguan mental. Bullying adalah penghinaan kepada seseorang yang bertujuan untuk menyakiti dalam bentuk fisik atau psikis. Apa ya dampak dari bullying ini? Nah, bullying ini bisa berbahaya untuk korban. Seringnya korban akan merasakan sakit, terjebak dalam keputusan, sehingga mengalami depresi. Hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah bullying adalah meraih prestasi, menunjukkan sikap percaya diri, dan menjalin hubungan pertemanan yang baik dengan semua orang. Nah, kami punya tips nih untuk kamu yang merasa dibully. Pertama, laporkan hal ini kepada orang tua maupun guru atau orang dewasa lainnya. Kedua, ceritakan hal ini kepada orang tua maupun orang yang kamu percaya. Kesimpulannya adalah kita harus benar-benar memahami mengenai definisi, aspek-aspek, serta dampak berbahaya dari bullying. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.